Kita buka dari 2 Samuel 5 ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau." Daud itu begitu dekat dengan Tuhan sehingga dalam hidupnya itu begitu banyak janji-janji Tuhan yang digenapi, baik secara jasmani, rohani. Ya, Daud itu gitu banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dia adalah contoh buat kita ya, bagaimana kita bisa dari masa muda, kalau mau melihat banyak pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kita bisa belajar dari Daud. Dari latar belakang keluarga yang sederhana, dari kehidupan yang tidak dianggap, dari orang yang sangat sederhana ya, dan banyak tantangan-tantangan dalam hidupnya, begitu banyak. Dari dia masa mudanya banyak sekali tantangan, tetapi dia selalu berhasil gitu. Dia selalu menang. Apa rahasianya? Rahasianya salah satunya itu tadi kita baca. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi dalam hidup ini, dalam seperti hidup Daud ini, rahasia kemenangan kita itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat ada orang yang begitu berhasil di dalam Tuhan, pasti kehidupan doanya yang berhasil dulu gitu. Jadi keberhasilan kita itu ditentukan dari kehidupan doa kita. Banyak orang menganggap remeh ya, doa, karena doa itu adalah hal yang sederhana dan tidak ada keindahannya gitu. Di dalam doa orang gak bisa sombong gitu. Karena doa itu tidak kelihatan, doa itu tidak dilihat orang lain. Kalau pelayanan yang lain itu bisa menjadi ajang kesombongan. Kalau kita pintar main musik, kita bisa sombong. Kalau kita pintar nyanyi, suara kita bagus, gampang sombong. Kalau kita pintar khotbah, diundang orang, bisa gampang sombong. Dan pelayanan-pelayanan yang lain seperti nari rebana dan lain-lain. Karena pelayanan yang lain itu kebanyakan itu dilihat, terlihat. Tapi kalau doa itu tidak kelihatan, itu sebabnya kita nggak bisa sombong. Dan Daud sudah mengerti, Daud sudah tahu dari masa mudanya, dia sudah mengerti bahwa bagi Tuhan yang paling penting itu adalah hati gitu. Sebabnya hatinya itu selalu melekat kepada Tuhan. Ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel, Tuhan berkata kepada Samuel, "Aku tidak melihat rupa, aku tidak melihat penampilan, aku tidak melihat prestasi, aku tidak melihat kemampuan, aku melihat hati," kata Tuhan. Jadi Daud itu mengerti itu, makanya dia selalu bawa hatinya dekat kepada Tuhan. Dan itu dia tunjukkan dengan selalu bertanya kepada Tuhan dulu gitu dalam segala hal, termasuk di peristiwa ini. Peristiwa ini kan di mana Daud berhadapan dengan orang Filistin. Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi, katanya, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan yang uniknya itu Daud ini sudah sering berperang dan menang gitu. Tetapi Daud tidak mau gegabah. Daud tetap setiap langkahnya itu berasal dari Tuhan. Walaupun dia sudah sering menang, bisa saja Daud berkata, kemarin aku menang, jadi hari ini maju aja langsung gitu, gak usah tanya Tuhan gitu. Tapi Daud tidak. Itu sebabnya kalau tadi dia mengandalkan pengalamannya, kemampuannya, dia akan kalah juga hari itu. Karena ternyata Tuhan berkata jangan maju gitu. Jadi kenapa kita setiap hari berdoa, setiap pagi berdoa? Karena Tuhan itu punya rencana yang berbeda-beda setiap hari. Dan hanya kita bisa temukan jawabannya ketika pagi itu kita datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Orang yang tidak berdoa, dia sudah mengandalkan pikirannya sendiri. Dan orang yang mengandalkan pikirannya sendiri berarti dia sudah sombong. Dan kalau kita sombong, kita berarti sudah mirip dengan karakter iblis. Dan kalau kita sombong berarti tidak lagi disertai Tuhan gitu, sehingga fatal akibatnya. Jadi tanda bahwa orang masih
merendahkan hati, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dia masih bertanya kepada Tuhan. Dia masih berdoa, dia masih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya. Inilah harus yang kita pelajari terus, ya, lakukan terus dari masa muda kalian pun. Jadi semua rahasia kemenangan dalam hidup kita ini ditentukan oleh doa kita. Gitu. Kau tidak menerima apa-apa karena engkau tidak berdoa, kata Yakobus pasal 4 ya, ayat 3. Jadi kalau kita mau menerima sesuatu, ya kita harus berdoa. Gitu. Kalau kita mau menerima banyak, ya kita harus berdoa banyak. Kalau kita mau menerima besar, doa kita yang diperbesar. Gitu. Dan Tuhan itu adil. Kalau Daud Tuhan berkati, Tuhan limpahi dengan banyak mujizat, ya karena memang Daud itu adalah pendoa yang sejati, gitu, yang sungguh-sungguh. Dari masa mudanya di padang rumput dia sudah mengangkat hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan, ya, bawa hatinya terus kepada Tuhan. Kadang kita tidak berdoa pun Tuhan sudah tahu yang terbaik gitu. Saya percaya Daud gak pernah doa minta supaya jadi raja, gak pernah. Dari masa mudanya dia sudah menyembah Tuhan, berdoa, mengangkat hatinya, melekat kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku mengangkat Daud dari padang rumput ke istana. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan, ya, bahkan lebih dari yang dia pikirkan. Apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah terlintas di hatimu, aku sediakan, aku berikan kepada orang-orang yang mengasihiku, kata Tuhan kan. Jadi tanda kita masih mengasihi Tuhan itu ya kita mau selalu dekat dengan Tuhan, bertanya pada Tuhan, gitu. Mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kita. Gak heran gitu, Daud itu melihat begitu banyak mujizat Tuhan dan dia memuliakan nama Tuhan panjang hidupnya. Walaupun Daud tidak sempurna, tetapi kalau kita lihat dalam hidupnya ya mungkin ada 2, 3, 4 kesalahan yang dicatat gitu. Tapi pada dasarnya semua hidupnya itu memuliakan Tuhan. Sehingga dia menjadi raja yang paling dicintai oleh rakyatnya. Ya. Di masa dia itu Tuhan melakukan banyak kemenangan bagi bangsa Israel. Dan dia sebagai raja yang masyhur, yang memuliakan nama Tuhan di bangsa-bangsa. Gitu. Ya terserah kita, kan pilihan kan. Setiap pagi itu pilihan. Apakah aku mau melihat kemuliaan Tuhan dan kita ikut dalam kemuliaan Tuhan itu di masa depan kita juga membawa kemuliaan bagi Tuhan atau tidak, ya pilihan kan. Kalau umpamanya kita punya cita-cita yang besar, ya kan, ya mulailah dengan doa-doa kita. Kalau kita hanya biasa-biasa, ya kita hanya sekedar numpang hidup di dunia ini, bisa juga numpang hidup aja gitu. Makan tiap hari, tidur tiap hari, tiap tahun tambah umur, makin lama makin tua, ya kan? Kemudian mati, tak pernah dikenal orang, tak pernah jadi kemuliaan Tuhan, tak pernah melihat mujizat Tuhan yang besar. Bisa, silakan gitu. Tuhan juga nggak memaksa kita kan. Jadi orang biasa. Jadi kuburan kita pun nanti di situ tertulis, ya, di situ mati, di sini mati. Ya. Kalau kita pergi ke kuburan sana, umum sana, kita lihat banyak yang tak pernah dikenal orang lain gitu. Nanti lama-lama kuburannya pun diganti sama orang yang berikutnya. Menurut survei, setiap orang yang hidup, ya kan, setelah dia meninggal 100 tahun kemudian tidak ada lagi yang ingat siapapun orang itu, kecuali orang itu memang orang-orang yang terkenal gitu, sejarah-sejarah gitu. Ya contoh saja pahlawan-pahlawan nasional itu, kenapa mereka dikenang sampai hari ini? Karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang di zamannya gitu. Sampai sekarang kita bisa masih lihat kuburannya, kita mungkin baca di buku sejarah-sejarah. Contoh di Indonesia, presiden pertama, kuburannya di mana, ya kan? Catat di buku apa gitu. Dan biasanya itu karena mereka punya banyak tantangan dan dia menang gitu, baru dia kemudian dikenang gitu, pahlawan-pahlawan itu. Ya itu di manusia gitu, artinya mungkin nama kita nggak dicatat di sejarah manusia, nggak masuk di buku sejarah, tetapi kita harusnya rindu paling tidak nama kita dicatat di kitab sejarahnya Tuhan gitu. Apakah orang yang pertama umpamanya yang memenangkan suku apa gitu kan. Itu pasti dicatat oleh Tuhan. Daud itu adalah salah satu contoh pribadi manusia seperti kita yang namanya begitu
terkenal bukan hanya di manusia tetapi di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini kalau kita pergi ke Israel, maka Raja Daud itu adalah raja yang paling diagung-agungkan ya. Tapi itu dimulai dari hal-hal yang sederhana yang setiap hari. Jadi kita nggak perlu mikirin gimana supaya aku jadi seperti Daud, jadi raja, nggak perlu. Yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita usahakan adalah menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab gitu. Ya, kita harus punya keyakinan, iman, setiap kali kita datang pada Tuhan maka Tuhan pasti menjawab. Dan memang Tuhan sudah janji, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan, carilah maka engkau akan menemukan, kata Tuhan. Jadi kita rugi, kita sayang sekali gitu kalau kita enggak tiap hari, tiap waktu bertanya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, mengetuk pintu sorga itu. Dan sebanyak kita berdoa, sebanyak itu juga jawaban Tuhan gitu. Jangan takut gitu. Tuhan tidak pernah kekurangan jawaban doa kita, apa saja ya. Dan setiap hari kita punya permohonan kan gitu. Kalau hari ini kita minta A ya kan, udah dijawab Tuhan, besok kebutuhan kita lain lagi, kita bisa minta lagi gitu. Setiap hari gitu. Dan bukan hanya 1-2, satu hari itu pun kita bisa berdoa. Kalau mau 10 silahkan berdoa, minta 10 gitu. Dan Tuhan menjawab 10 gitu. Tuhan bahkan bisa memberikan lebih dari yang kita pikirkan, itu kata firman Tuhan. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa kita doakan gitu. Tapi pilihan kita ya, setiap hari kita punya pilihan apakah kita akan berdoa, apakah kita berseru kepada Tuhan, meminta. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil pun gitu. Bawa hati kita selalu untuk bertanya kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri, kita selalu berkata, Tuhan aku gak tahu apa-apa nih hari ini Tuhan. Tuhan aku gak punya apa-apa Tuhan. Maka Tuhan akan mulai jawab, Tuhan mulai berikan. Dan tiap kali kita mendapatkan jawaban doa, tiap kali juga iman kita bertambah. Ingat itu. Makin sering kita melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, maka iman kita itu makin dikuatkan. Kita tidak akan lupa gitu semua kebaikan Tuhan, dan ketika waktu kita mungkin lemah, ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan itu, maka iman kita akan timbul kembali, kuat kembali. Tapi kalau orang yang dalam hidupnya jarang menerima jawaban doa, dia tidak punya apa-apa untuk diingat kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita melihat banyak jawaban doa kita, kita selalu bisa mengingat semua kebaikan Tuhan, dan iman kita timbul kembali, pengharapan kita timbul kembali. Ya, kiranya Tuhan menolong. Mari terus semangat, bukan hanya sekali, 2 kali ya. Tiap hari hati kita dibawa kepada Tuhan. Doa, ada doa pagi, ada doa bersama, ada doa pribadi ya. Tapi juga di hati kita terus juga bisa meminta kepada Tuhan. Tidak tergantung jam, tergantung waktu, tempat. Setiap saat kita bisa berdoa pada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang suka bertanya, menantikan jawaban dari Tuhan di dalam doa-doa kami. Kami berdoa supaya semua umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, mereka juga pagi hari ini menaikkan doa-doa mereka, menantikan suara Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan sehingga mereka akan menerima, melihat jawaban doa dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini juga kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.